Selamat datang di channel Pukul 1 Malam. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang bersumber dari Oroba Manusia yang berjudul Kaliwetan. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wetan Kali adalah sungai sebelah timur rumah. Tempat ini sangat mistis sekali di kampungku. Di sekitar sungai ini banyak sekali makhluk halus. Seringkali warga melihat sosok kuntilanak, pocong, dan lain sebagainya. Bahkan aku sendiri pun pernah melihat salah satu makhluk di sekitar situ. Kampung halamanku terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kampungku bernama Gending, yang berarti gendingan atau memainkan alat musik. Jadi dulu sewaktu aku masih kecil, sekeliling rumahku masih banyak banget kebun. Dan samping rumahku pun hutan bambu. Biasanya sih kalau orang Jawa bilang papringan. Terus di belakang rumahku ada sebuah pabrik. Dan pabrik itu tempat buat cucian celana jeans gitu. Jadi dulu sewaktu aku masih kecil, aku tinggal di rumah mbah aku sama ibuku karena ayahku kerja di Jakarta. Awal mula kemunculan makhluk-makhluk ini, aku kurang paham sih dari mananya, yang jelas ini sangat mengganggu. Dan salah satu dari mereka ada yang usil. 19 tahun lalu, aku sedang main di pabrik belakang rumahku. Ya, pas itu gak cuma berdua atau bertiga, tapi kita rame-rame buat main ke sana. Biasanya pun kita mainnya cuma di depan gerbang aja, toh juga mau main bola. Tapi pas itu salah satu temenku ada yang ngajakin masuk ke pabrik. Lalu kita semua pun tertarik untuk masuk ke dalam pabrik. Walaupun sebenarnya nggak ada kepentingan apa-apa. Ya, setidaknya kita tahu isi dalam ruangan itu seperti apa. Waktu itu di dalam pabrik sepi keadaannya karena pekerja sedang istirahat. Kita semua iseng lihat-lihat mesin segala macam, sampai lihat ke belakang pabrik juga. Karena di belakang pabrik ada kolam lele. Kita pun iseng mencari letak makanan ikan lele. Setelah letemu, kita ngasih makan lele rame-rame. Kita juga nggak sadar kalau waktu itu menjelang zuhur. Padahal kita semua tahu kalau pabrik ini banyak sekali penghuninya. Tapi ya gimana lagi, namanya juga bocah, ya kan pas zaman itu. Pas itu salah satu dari kita ada yang teriak kenceng banget. Pet ditanya, kenapa? Ternyata dia lihat setan. Kae neng kono ono setan, begitu kata dia. Akhirnya kita semua kabur keluar karena ketakutan. Pas kita udah jauh dari oabrik itu, kita tanya sama yang tadi lihat setan, koi mau weroh opo? Lu tadi lihat apa? Aku weroh kuntilanak. Aku lihat kuntilanak. Semenjak kejadian itu, kita nggak ada yang berani masuk ke pabrik itu lagi. Karena takut. Dari kejadian ini, kita mulai main-main di sekitar rumahku aja dan nggak berani jauh-jauh karena takut sama kejadian yang waktu itu. Jadi di sebelah timur rumahku ada sungai. Nah, di sebelah timurnya sungai ada perkampungan lagi. Di situ ada salah satu kosan cewek, dan kos itu nggak diberlakukan peraturan yang ketat. Siapapun bisa keluar masuk kapanpun, seenaknya tanpa ada izin dari si pemilik kos tersebut. Sering juga orang-orang di kampungku berprasangka bahwa kos-kosan tersebut sering buat tempat ngentot karena cewek yang ngekos di situ nggak ada yang penampilannya baik-baik aja. Semua cewek yang ngekos di situ penampilannya seksi-seksi. Semua gak ada satupun yang berjilbab. Sampai pada suatu hari, orang-orang di kos itu pada pulang kampung untuk merayakan Lebaran Idul Fitri bersama keluarganya. Namun, ada salah satu dari mereka yang gak pulang kampung dan memutuskan untuk tetap berada di kos-kosan. Setelah Idul Fitri lewat seminggu, kos-kosan itu pun masih tetap sepi karena orang-orangnya belum pada balik. Waktu itu, salah satu warga
ada yang merasa janggal pada kos-kosan itu karena cewek yang masih di situ udah beberapa hari gak keluar dari kamarnya. Sampai pada akhirnya warga tersebut memastikan ke kamar kosannya dan mengecek pintunya sedang terkunci dari dalam. Namun warga melihat cewek itu terbaring di lantai tanpa mengenakan busana. Warga pun panik dan memanggil orang-orang untuk mendobrak pintu kos-kosan itu. Saat berhasil didobrak, salah satu warga berusaha membangunkan cewek itu. Dikiranya kan dia tidur atau pingsan. Namun warga cemas saat dibangunkan tak bangun-bangun. Karena saat masuk ke kamar kos itu, bau bangkai menyengat sekali. Namun warga sudah mencari asal bau bangkai itu, TDK ketemu. Ternyata bau bangkai itu asalnya dari cewek yang tergeletak itu. Saat dipastikan, warga cewek itu udah gak bernyawa lagi. Warga memanggil dokter untuk memeriksa lagi dan memanggil polisi juga untuk menyelidiki kasus ini. Beberapa hari sebelum kejadian itu, si cewek emang gak nerima tamu baik itu. Cewek ataupun cowok gitu, si kata warga sekitar. Tapi anehnya, kenapa pas ditemukan gak berpakaian? Pas malam harinya sekitar kos-kosan itu bener sepi dan gak ada warga yang berani keluar dari rumah satupun. Kecuali pas mau sholat aja. Itu pun mereka pasti rame-rame. Sekitar pukul 0, beberapa rumah warga ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Namun pas pintu dibuka, gak ada orang sama sekali. Keesokan harinya, mereka membicarakan apa yang terjadi tadi malam di rumah mereka masing-masing. Sampai pada akhirnya, salah satu dari mereka menduga bahwa itu cewek yang meninggal di kos-kosan. Entah mengapa, cewek itu mengganggu warga sekitar dan membuat warga ketakutan. Padahal, warga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama cewek itu. Dan juga kan, jenazahnya sudah dibawa ke kampung halamannya sama keluarganya dan sudah dimakamkan selayaknya. Singkat cerita, tepat sebulan setelah kematian cewek itu, tepat di malam Jumat Kliwon, cewek itu mengganggu warga lagi dan dia menampakkan diri. Salah satu warga melihat penampakan cewek itu ketika dia pulang kerja tengah malam, tepatnya di jam 12 malam. Warga melihat penampakan itu dengan muka yang sudah hancur dan bercucuran darah, mengenakan baju putih lusuh, serta rambut yang acak-acakan. Tapi warga itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan tidak bisa teriak, sampai akhirnya ia pingsan. Esok harinya, Pak Muklis warga yang pingsan ditemukan warga saat mau sholat subuh dengan kondisi tergeletak di jalan depan rumahnya dan dibangunkan sama Pak Soleh. Pak, tangi Pak, sampean neng opo? Begitu tanya Pak Soleh. Namun Pak Muklis yang sedang pingsan tak kunjung sadar. Sampai akhirnya Pak Soleh menunggu warga lain yang lewat untuk meminta tolong agar memindahkan Pak Muklis dari jalan. Selang beberapa menit ada warga lewat dan Pak Soleh segera memindahkan Pak Muklis ke sofa teras rumahnya dan diketuklah pintu rumah Pak Muklis oleh Pak Soleh. Tok tok tok. Assalamualaikum. Namun tak ada jawaban. Pak Soleh berpikir istri Pak Muklis belum bangun atau gimana. Saking lamanya pintu dibuka di teras depan rumah Pak Muklis, sudah ramai didatangi warga dan bertanya-bertanya apa yang sebenarnya terjadi sama Pak Muklis. Namun warga tidak ada satupun yang tahu. Pak Soleh sendiri pun tidak tahu kenapa Pak Muklis bisa pingsan di jalan. Ono, opo iki? Kok rame-rame nang kene kabeh? Lo iki, bojoku neng opo? Ada apa ini? Kok rame-rame di sini semua? Loh, ini kenapa suami saya? Begitu, ujar istri Pak Muklis. Setelah Pak Muklis sadar, dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya ketika pulang kerja. Aku weroh kuntilanak pas nembe bali kerja bengirane, morak mare karo campur getih, rambute morak marah, klambine kotor nemen. Begitu ujar Pak Muklis. Aku lihat kuntilanak tadi malam setelah aku pulang kerja. Mukanya hancur
bercampur darah. Rambutnya acak-acakan, bajunya kotor benjet. Orang dua pada kaget mendengar cerita itu dari Pak Muklis. Mereka menduga bahwa ini perempuan yang mati tak wajar di kos-kosan. Dari kejadian itu, komplek kampung sebelah timur rumahku jadi sepi layaknya gak berpenghuni. Namun lama-kelamaan mereka terbiasa dengan keadaan seperti ini dan perlahan mulai lupa dengan kejadian-kejadian yang sudah pernah mereka alami. Perlahan, kampung kita aman-aman aja dan gak ada penampakan apapun yang menampakkan diri. Sampai pada akhirnya ada tetanggaku yang mengalami masalah sama saudaranya. Jadi mereka kayak tukeran rumah gitu. Mereka kayak kakak adik gitu. Nah, rumah si adiknya nih lebih gede dari rumah kakaknya. Padahal mereka udah lama tinggal di rumah masing-masing dengan damai. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba ada masalah. Dan aku gak tahu masalah mereka apa. Sampai pada akhirnya mereka tukeran rumah. Terus si adiknya ini mendadak kena serangan jantung. Padahal awalnya dia gak ada riwayat sakit jantung. Abis itu dia dirawat di rumah sakit. Tapi setelah beberapa hari di rumah sakit si adiknya ini akhirnya meninggal. Singkat cerita, rumah si adiknya ini jadi gak berpenghuni setelah kematian si adik. Anak-anaknya pun beserta ayahnya pindah keluar kota dan memutuskan untuk menjual rumah lamanya. Setelah itu rumahnya laku dan dibeli sama tetanggaku sendiri. Terus dikontrakin ke orang rumahnya. Singkat cerita, setelah rumah itu dikontrakin, hawanya jadi beda banget dari sebelumnya. Rumahnya jadi kayak gak keurus. Karena teras rumah kotor aja, gak pernah disapu sama orang yang ngontrak di situ. Abis itu, rumahnya bener-bener banyak penghuni baru di situ alias setan. Karena kan rumah itu sudah berbulan-berbulan gak ditempati. Jadi ya gak salah lagi kalau keduluan sama setan. Sebulan mereka ngontrak di situ. Kejadian aneh mulai bermunculan. Dari mulai suara tangis perempuan tengah malam, anak kecil keliaran tengah malam, sampai suara ketawa perempuan juga di tengah malam. Suatu malam di kampungku benar 2 Septemberi. Dan bahkan bisa dikatakan nggak ada orang yang keluar dari rumah karena hujan yang cukup deras. Pak Ondol, dia yang ngontrak di rumah tetanggaku. Waktu itu, istri beserta anak-anaknya sedang tidak ada di rumah itu. Mereka sedang ada di rumah mbahnya nenek. Waktu Pak Ondol pulang kerja, tengah malam, beliau melihat sosok wanita yang sedang bersandar di jembatan kali yang letaknya di sebelah timur rumahnya. Pikirnya, paling wong gedan pikir beliau hanya orang gila. Namun, pada saat Pak Ondol sedang mau buka kunci, rumahnya Pak Ondol menoleh lagi ke sebelah timur. Namun wanita itu sudah gak ada lagi di jembatan itu. Pada saat Pak Ondol sedang mau masuk ke rumahnya, Pak Ondol bertemu dengan sosok kuntilanak yang mukanya hancur, bercucuran darah. Rambutnya acak-acakan dengan baju putih yang sangat aat lusuh. Pak Ondol teriak dan berlari, lalu menggedor-menggedor pintu rumah tetangga. Karena saking takutnya, saat dibuka kan pintu, Pak Ondol tanpa basa-basi langsung masuk ke rumah tetangga dengan ketakutan. "Hei, ono opo endol?" Begitu ujar Pak Ridwan tetangga. "Hei, ada apa endol?" Pak Ondol pun segera diberi minum sama Pak Ridwan. Lalu Pak Ondol menceritakan apa yang baru saja terjadi. Pak Ridwan dan istrinya malah ketakutan karena rumahnya yang letaknya benar-benar di sebelahnya Pak Ondol. Lalu beberapa tetangga pun ikut keluar karena mendengar teriakan orang. Orang dua pun berdatangan dan bertanya-bertanya apa yang sudah terjadi sama Pak Ondol. Lalu Pak Ondol menceritakan apa yang barusan terjadi. Singkat cerita, setelah Pak Ondol udah gak ngontrak di rumah itu lagi, rumah itu jadi kosong selama beberapa tahun. Karena pemilik rumahnya pun udah punya rumah yang besar. Lama-kelamaan, si pemilik rumahnya memutuskan buat menempati rumah itu dengan tujuan untuk konveksinya jahitan. Sebelum rumah itu dipakai, dibersihkan dulu dari hal-hal horor. Diadakan pengajian rutin seminggu sekali.
sebelum rumah itu digunakan. Pada saat minggu terakhir pengajian, ada salah satu warga yang kerasukan. Orang itu kerasukan makhluk yang waktu itu ketemu sama Pak Ondol. Dan ditanyalah sama Pak Ustadz. Sopo kue? Tanya Ustadz, aku sing angger omah iki. Kue Pak Do, opo merin? Ujar makhluk itu. Makhluk itu bersikeras gak mau keluar dari tubuh orang yang ikut pengajian. Setelah cukup lama, akhirnya makhluk itu keluar. Keesokan harinya, si pemilik rumah memutuskan untuk bersih-bersih rumahnya dan bermaksud untuk segera menempati rumah itu. Pada saat rumah itu sudah ditempati, kejadian aneh mulai bermunculan lagi. Pada suatu malam, ada kejadian saat rumah itu sudah dijadikan sebagai konveksi. Suatu malam gayung seakan-akan terlempar dari dalam toilet. Orang-orang yang sedang bekerja lari semua keluar karena kaget melihat kejadian itu. Palingan wong Jack ngising, mungkin orang lagi berak. Begitu ujar salah satu pekerja. Namun pada saat itu tidak ada satu orang pun yang ada di dalam toilet. Dan pada saat kejadian gayung terlempar, juga semua orang udah keluar. Mereka beramai-beramai mengecek toilet. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Pikir mereka, palingan setan nembe nguyuh. Palingan setan baru kencing, pikir mereka sambil bergurau. Keesokan harinya, jam 6 pagi, tetanggaku mau pergi ke pasar. Pas itu, ke ibu sama anaknya gitu, boncengan pakai motor. Nah, kebetulan lewat depan rumah itu. Dan si anaknya ini lihat perempuan pakai baju warna putih, rambutnya panjang, sedang menghadap ke selatan. Tapi anehnya, si ibunya ini gak lihat apa-apa. Pas itu anaknya berhenti. Dan berhentinya pun agak jauh. Tepatnya ya, di depan rumah mbah aku. Orang itu teriak kenceng banget. Padahal dia cowok. Orang dua kaget, termasuk mbak aku, sampai keluar rumah dan bingung. Ono opo isuk-isuk kok gemboran. Ngelap 2 atito. Gitu, ujar mbahku. Iki anakku nembe weruh setan nengarep omah kui, sambil si ibu Ino nunjuk. Tapi anaknya saking takutnya, dia langsung tancap gas puter balik karena ketakutan. Singkat cerita, ada seorang pedagang bubur ayam, masih tetanggaku juga. Jadi dia tuh prepare, masukin perlengkapan jualannya selalu pagi-pagi buta. Kurang lebih sih sebelum subuh. Udah dari dulu banget sih prepare-nya jam segitu. Mungkin pas itu mau apesnya dia aja kali ya. Jadi suatu hari, pak penjual bubur ini lagi prepare. Dan tiba-tiba ada suara orang ketawa yang entah dia nggak tahu asalnya dari mana. Tiba-tiba terdengar suara gubrak. Tapi gak ada apa-apa pikirnya, si bapak ini cuma tikus lewat. Namun tiba-tiba sosok kuntilanak muncul di depan kaca gerobaknya sambil tertawa cekikikan. Si bapaknya langsung kabur dan masuk ke rumah. Selang beberapa bulan dari kejadian itu, aku sendiri mengalaminya. Waktu itu aku pulang dari rumah temenku. Aku pulang gak malam-malam amat sih, karena pas itu malam Jumat Kliwon. Pas udah sampai rumah aku mikir, kok tumben banget ini kampung sepi amat. Pas aku mau buka kunci rumah, nih tiba-tiba aja aku tuh pengen banget noleh ke sebelah selatan. Tiba-tiba ada orang dari sungai jalan ke arahku. Ya, aku mikirnya itu tetanggaku yang dari kompleks seberang sungai kan. Tapi anehnya, orang itu kayak bayangan doang. Jadi si orang ini item doang gitu. Lama-kelamaan, orang ini semakin dekat ke arahku. Semakin lama, semakin besar. Tapi gak tahu kenapa kakiku seakan-akan gak bisa digerakin. Dan tangan pun susah buat buka kunci. Pas udah masuk rumah, aku segera kunci lagi pintunya. Lalu aku mengintip dari jendela kamarku. Dan makhluk itu udah gak ada lagi. Segitu dulu ya ceritanya. Makasih yang udah ngikutin cerita ini dari awal. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Maaf juga masih banyak typo. Semua yang kuceritakan ini
Asli ya, bukan fiksi.